Shalom bagi saudara umat percaya, umat Kristen dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Revive Your Soul. Dan hari ini saya akan mengangkat tema bagi hidup kita, keluarga yang konsisten. Keluarga yang konsisten. Saya baca dari Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, keluarga Yosua adalah keluarga yang konsisten. Kepemimpinan Yosua peralihan dari Musa, sejak Yosua mengikuti Musa pada usia 40 tahun, dan ketika dipercayakan oleh Tuhan untuk menggantikan Musa membawa umat Israel ke tanah Kanaan 45 tahun lamanya, sampai tibalah dia di tanah Kanaan pada usia 85 tahun, menunjukkan bahwa Yosua tetap menjadi pribadi, kepala keluarga yang konsisten beribadah kepada Tuhan. Memimpin bangsa Israel yang tegak tengkuk, keras kepala bukanlah hal yang mudah bagi Yosua. Dan kita mengerti betapa sukarnya dia memimpin, menggembalakan umat Israel, menggembalakan keluarga-keluarga yang ada di setiap keturunan umat Israel, untuk mengambil satu komitmen konsisten yang kuat bahwa mereka harus beribadah kepada Tuhan. Dan sungguh suatu peristiwa-peristiwa yang dia lewati yang sangat tidak mengenakan. Dia merasakan bagaimana karena kurangnya konsisten beribadah, sehingga murka Tuhan sering terjadi kepada bangsa Israel. Tetapi saya rindu, kita semua rindukan, bahkan Yosua merindukan supaya kita menjadi keluarga yang konsisten untuk beribadah kepada Allah. Pola ibadah bangsa Israel tidak konsisten, sering menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, bahkan menyembah Allah-Allah asing yang ada di sekitar mereka. Lalu Allah mempercayakan Yosua untuk memimpin mereka, bukan sekedar membawa ke tanah Kanaan, namun Allah mau melalui kehidupan Yosua dan keluarganya, bangsa Israel sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Tanpa kita sadari, saudara, Allah memberikan kita berkat, bukan semata-mata supaya kita menikmati berkat itu, tapi lewat berkat yang Allah beri, supaya kita semakin dekat, semakin hidup beribadah, membangun komitmen yang sungguh. Karena Allah sudah berkati kita, maka kita pun sebagai keluarga, sebagai bapak-bapak rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, kita terus konsisten untuk beribadah dan menyembah Allah yang hidup, yang selalu memberkati kehidupan kita. Yosua menjadi pemimpin keluarga yang konsisten beribadah kepada Tuhan. Dengan apa kita tahu, kita menyadari bagaimana Yosua menunjukkan konsistensinya untuk terus beribadah kepada Allah. Yang pertama-tama, Yosua menyadari bahwa ibadah kepada Tuhan adalah kebutuhan pokok, kebutuhan utama. Ketika saya lapar, apa yang kita cari? Kita akan mencari makanan. Ketika saya haus, apa yang saya cari? Saya akan mencari minuman untuk bisa memuaskan dahaga, untuk bisa mengenyangkan ketika saya lapar. Dan ketika tubuh rohani kita membutuhkan makanan, apa yang kita mau cari? Kita mencari firman Allah. Kita mencari untuk beribadah kepada Allah, karena Tuhan berkata bahwa seperti rusa yang merindukan air, demikian pula jiwaku Tuhan merindukan Engkau. Kita menemukan Tuhan, jiwa kita terpuaskan, dahaga kita terpuaskan, kerinduan kita terpuaskan, dan kehidupan kita semakin hari, pola ibadah kita semakin benar, semakin benar, semakin benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah yang Allah inginkan bagi saya dan saudara. Mari kita menyadari sesungguhnya bahwa ibadah itu menjadi kebutuhan pokok bagi saya dan saudara dimanapun Anda berada. Ketika kita tidak beribadah, rasanya hampa, kosong, rasanya kering. Ketika kita tidak beribadah, sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak berjumpa dengan Allah yang hidup. Kita tidak berjumpa dengan Allah yang memberi kehidupan bagi kehidupan kita. Oleh karena itulah,
lewat firman Tuhan pada saat ini. Mari bawalah keluarga beribadah secara konsisten dari hari, dari waktu, dari minggu, bulan, tahun berganti. Yang kedua, Yosua menyadari pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, menarik dan membuat kembali lagi merenungkan bagaimana dari padang gurun ke padang gurun, pemeliharaan Tuhan luar biasa bagi bangsa Israel sejak keluar dari Mesir. Mereka diperhadapkan dengan banyak tantangan melewati padang gurun. Di sana ada air yang pahit, Tuhan mengubahkan menjadi manis. Di sana Allah memberikan mana surgawi ketika bangsa Israel mengeluh tidak pernah makan roti. Allah mencurahkan berkat kasih-Nya, Dia memberikan mana surgawi sampai bangsa Israel boleh mengalami berkat-berkat yang dahsyat dan luar biasa. Memberikan burung puyuh ketika mereka bersungut-sungut di bangsa Mesir. Ketika di Mesir mereka bisa menikmati daging, namun di padang gurun tidak pernah mereka menikmati daging. Tapi dengan kasih Allah, dengan kuasa Allah, Allah menyatakan kemuliaannya, mengirimkan burung puyuh yang banyak sampai bangsa Israel makan sampai kenyang. Dan di sanalah muncul kerakusan dan nafsu yang sangat luar biasa, sehingga ada orang yang mati karena kelebihan makan daging burung puyuh. Memberikan dan menyertai mereka dengan tiang awan pada waktu siang hari dan tiang api pada malam hari ketika bangsa Israel berjalan dari padang gurun yang satu ke padang gurun yang lain, menunjukkan bahwa Allah dahsyat, Allah hebat, tidak pernah membiarkan kita sedetik pun, tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Menyediakan madu dan susu tadi tanah Kanaan ketika mereka masuk sampai ke tanah Kanaan. Dan berapa banyak berkat-berkat pemeliharaan Tuhan bagi saya dan saudara yang sudah saudara rasakan. Lalu apa yang menjadi alasan untuk kita tidak mencari Tuhan, untuk kita tidak menyembah Tuhan? Apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi kendala kalau saudara tidak berkata kepada Tuhan, sungguh Engkau baik, sungguh Engkau luar biasa, karena Engkaulah yang telah memelihara kehidupanku. Oleh karena itu jadilah pribadi, keluarga, suami, istri yang konsisten dalam beribadah. Yang ketiga, menyadari beribadah mendatangkan berkat. Ketika saya dan saudara beribadah, ada berkat yang Tuhan sediakan. Bukankah Keluaran 23:25 berkata, kalau kita beribadah kepada Allah, roti makananmu akan diberkati, air minumanmu akan diberkati, dan akan dilalukan daripada kehidupanmu segala sakit, penyakit, segala mara bahaya, segala rintangan, segala tantangan, segala yang membuat engkau jatuh tergeletak, membuat engkau lemah. Allah berkata, kalau engkau beribadah, berkatlah yang engkau akan terima. Tapi kalau engkau tidak beribadah, yang ada hari demi hari kemalangan, kutuk akan terus menimpa kehidupan kita, sampai kita menyadari bahwa ternyata berjalan dengan kekuatan kita, berjalan dengan kemampuan kita sendiri, kita nggak sanggup. Tapi berjalan dengan berkat-berkat Tuhan, itulah yang membuat kita teguh berdiri, dan kita terus akan berjalan. Menyadari bahwa sesungguhnya betapa pentingnya orang percaya yang telah dipanggil oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan untuk selalu hidup beribadah secara konsisten. Keluarga yang beribadah, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terpuji namamu, terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.